Inilah sepeda yang dibawa oleh Ustadz Fauzan yang menjadi saksi perjalanan panjang dari beliau yang teramat luar biasa. Kalau ditengok-tengok unik sih dengan sepedanya, amat luar biasa. Subhanallah. Kreatif ini. Sahabat goes Indonesia. Ini teramat luar biasa ini sepedanya. Dari depan tampak persis Harley Davidson, Ustaz. Harley Davidson. Magelang to Mekah. Magelang to Mekah. Nah, ini boleh juga jadi inspirasi bagi kawan-kawan. Indragiri Hulu atau Riau to Mekah, rindu Ka'bah. Ini dia. Magelang to Mekah. Subhanallah. Alhamdulillah, inilah salah satu sepeda yang mungkin besok kita akan berjumpa dengan sepeda ini ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia tidak berbensin, hanya berkayuh, berdengkul. Tapi ini batangannya sudah bicycle yang amat luar biasa ini. Tidak sembarang sepeda rupanya ini. Sepeda bukan sembarang sepeda. Ini sepeda dari Magelang ke Mekah, bukan sembarang ke Mekah. Ke Mekah penuh dengan perjuangan. Subhanallah. Ini Ustadz Fauzan nih. Ustadz, lambaikan dulu Ustadz. Ini dia, itu dia yang pakai sorban itu Ustadz Fauzan. Dengan sebelahnya sahabat kita Indonesia yang ikut juga menyaksikan sepeda unik. Ini bukan soal sepedanya, tapi soal perjuangannya. Subhanallah. Ini tempat apa nih Ustadz? Ini. Ini spare part sepeda. Oh, spare kunci-kunci. Kunci-kunci sini. Kalau ini ban dalam, ban luar. Dari Indonesia sampai ke Mekah ini berapa kali bocor Ustaz? Bocor 1 kali aja. Hah? 1 kali. Oh, berarti tak kalah hebatnya kualitas sepeda Indonesia nih, subhanallah. Jadi makanya sebenarnya untung-untungan. Jadi ini harganya mahal Ustaz ya, melebihi pesawat ini. Wah, kalau harganya mahal. Sekarang jadi mahal. Oh iya, sekarang jadi mahal. Mau dilelang Ustaz kira-kira Ustaz? Ya, dilelang boleh. Boleh. Bagi sahabat sekalian nih yang membutuhkan sepeda Ustadz Fauzan, kira-kira mau dilelang berapa? Beliau ada sedikit, beliau alumni pesantren, insyaallah ada cita-cita membuat pesantren Ustadz ya? Iya, jadi ini kalau ada yang mau beli, uangnya untuk bangun pesantren. Subhanallah. Ini kalau ini ada yang mau bertujuan untuk membeli, silahkan datang dan hubungi kami di channel Pandi Eksis 123. Insyaallah setiap duit yang andai kata laku ini sepeda, uangnya atau duitnya atau makhluknya akan dipergunakan untuk membangun pesantren. Subhanallah. Tergantung proyek. Yang muda, punya kemauan, punya keinginan, ternyata Allah sampaikan juga, Allah hantarkan juga. Jadi dalam proses haji ini jadi pelajaran untuk saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah berpikir tidak. Sebab dari dulu kita memang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditujukan menjadi tamu-tamu Allah. Kita sudah melakukan daftar tunggu bukan cuma 10, 20 tahun, 30 tahun dan lain sebagainya. Sebelum itu kita sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bagi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku sekalian yang memiliki kemampuan, jangan pernah berpikir tidak mampu. Di mana di situ ada keinginan, insyaallah Allah tunjukkan jalan yang terbaik. Salah satu telah dibuktikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fauzan. Wah, di sini ramai benderanya, saudaraku. Ada bendera merah putih. Ini ada pendaki Karawang. Ada bendera Muhammadiyah. Ini ada bendera Magelang. Ini luar biasa ini, sponsor ini. Wheel Adventure. Waduh. Tendanya muat 4-5. Fedlong Pekalongan, Federal Batam. Batam, apa kabar Batam? Federal Batam. Ini Federasi Kota Metro. Jadi dari Jakarta itu menuju ke mana ini, Ustaz? Awalnya enggak ada di situ. Ya. Pertama masuk wilayah setelah lepas dari Indonesia kemana? Ke Singapura. Singapura.
Tengok saudaraku, sepeda bisa nyebrang lautan ke Singapura. Entah gimana caranya. Dia bersayap dia. Setelah masuk lautan bersayap dia. Ini peralatan khusus. Kadang-kadang pertanyaannya netizen kadang-kadang gimana kalau lewat laut? Ya ini kapal masa sepedanya di kayu? Masya Allah. Oke, ini sepintas tentang masalah sepedanya. Kita lanjut wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sahabatku sekalian di seluruh Indonesia, para calon tamu-tamu Allah dan insyaallah seluruh jamaah, seluruh rakyat Indonesia dapatkan satu panggilan yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sedikit berbincang di sini, saya mendapatkan satu pengalaman yang cukup berharga. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan salah satu tamu Allah Subhanahu wa taala yang teramat luar biasa. Beliau ini yang memang Allah pilih dengan tanpa dasar logika berpikir manusia, tapi memang sekali lagi atas berkat kepada memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti keharap dia kan? Itu sahabat sekalian, sedikit kita akan berbincang dengan beliau nih, salah satu pemuda yang teramat luar biasa yang insya Allah akan dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bertanya nih sedikit? Aduh, nama siapa? Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan, masya Allah. Asal Magelang. Asal Magelang. Usia. Usia 28 tahun. Di usia 28 tahun beliau amat luar biasa. Bisa datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau jadi haji. Kita semua yang hadir menjadi haji. Amin. Tapi ada satu saudaraku sekalian, hari ini yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan kita bersama. Kita bertanya dulu sama Ustaz kita nih, pemuda yang teramat luar biasa. Dengar. Katanya kesini naik haji pakai apa ini? Ya pakai sepeda. Ini luar biasa. Boleh ceritakan. Kenapa kok bisa ada keinginan haji? Padahal kan logika nggak nyampe nih. Kalau harus mengayunkan sepeda, mengayunkan kaki menggoyang sampai ke tanah haram ini, masya Allah. Ini sekali-kali artinya kami pengen mendengar ada cerita kisah yang teramat luar biasa. Boleh kita ceritakan untuk bisa kita jadikan sebagai bahan ukuran bahwa istatoa yang sanggup itu apakah betul-betul harta atau memang seperti apa menurut pandangan Ustaz? Cerita dulu pengalaman kan? Iya. Jadi man istata'a ilaihi sabila itu kan kata istata'a itu disebutkan mampu secara bukan hanya harta ya. Jadi ya harta penting, tapi yang paling penting adalah fisik ya. Sebenarnya fisik dan niat. Jadi saya berangkat dari niat yang kuat ingin berkah dan kemudian itu saya sejak lulus pesantren. Waktu itu masih usia 18 tahun. Jadi pengen ke Mekah Madinah awalnya dengan normal dulu. Jadi saya pengen agak keras sedikit Ustaz. daftar sekolah ya. Daftar sekolah ke Mekah Madinah. Karena memang cita-cita saya kan pengen ke Mekah Madinah ya, belajar sama ibadah haji. Tapi saya daftar lewat kirim-kirim berkas, ternyata nggak berhasil kan. Iya. Setelah itu sampai saya lulus S1 nggak berhasil juga. Makanya kemudian saya berinisiatif yaitu untuk pergi ke Mekah langsung. Waktu itu awalnya mau naik motor. Tapi setelah saya pikir-pikir naik motor lebih susah secara administrasinya. Kalau naiknya gampang kan. Akhirnya tahun kedua waktu itu saya lihat ada orang banyak naik sepeda. Jauh-jauh naik sepedanya. Nah, setelah itu saya pikir kalau mereka aja bisa naik sepeda jauh-jauh, ada yang keliling Indonesia sampai 2 tahun ya. Kenapa saya nggak naik sepeda aja ke Mekah gitu kan? Subhanallah. Nah, terus akhirnya
saya putuskan untuk naik sepeda ke Mekah. Iya Ustaz. Akhirnya saya bongkar tabungan saya karena saya juga sejak lulus pesantren selain daftar juga saya nabung kan. Masya Allah. Ya. Meskipun setelah saya bongkar tabungan saya nggak banyak. Jadi tabungan saya waktu itu cuma sekitar 10 juta. Subhanallah. Nah, mikir saya kalau saya umroh langsung 10 juta cukup nggak? Nggak cukup kan. Tapi kalau saya naik sepeda itu sedikit demi sedikit saya bisa. Jadi kalau naik sepeda bedanya kalau kita punya uang 5 juta kita bisa naik sepeda dulu sampai mana. Kemudian setelah itu kita nyari lagi, lanjut lagi seperti itu. Subhanallah. Saya harus Ustaz, benar. Luar biasa sampai. Akhirnya putuskan naik sepeda. Itu berapa lama kira-kira Ustaz dari sana ke 7 sini? bulan 2 pekan kemarin. Bayangkan saudaraku sekalian, 7 bulan 2 pekan beliau harus bergerak, tidak tahu panas, tidak tahu hujan. Kaki terus bergerak mengayuh sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Ternyata hari ini Bisa sampai. ketika Allah punya kehendak, kun fayakun itu ternyata berlaku dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah punya kehendak, tidak akan mungkin dalam akal logika manusia. Ternyata Allah sampaikan beliau Ustadz kita sampai di sini. Subhanallah. Luar biasa. Kira-kira pengalaman di jalan Ustadz, pengalaman-pengalaman yang bisa dijumpai di tengah-tengah jalan ini. Pengalaman banyak sebenarnya. Pengalaman dari mulai kita harus menyesuaikan makanan semua tempat ya. Maju Ustaz, biar suaranya jelas. Ustaz agak terganggu oleh suara-suara Udah. Siap, insyaallah. Jadi kita harus menyesuaikan daerah dengan makanan ya. Kan biasa ada orang kalau makanannya nggak cocok, nggak betah. Dalam dunia petualang kita harus semuanya bisa makan ya. Tentu yang halal lah. Halal. Terus kedua juga menyesuaikan cuaca. Jadi kadang kehujanan, kepanasan itu biasa ya. Kadang kita harus jalan malam hari karena dalam kondisi sedang puasa ya. Jadi kita harus malam hari. Kalau pagi kan lebih berat kan. Kadang juga kita ketemu sama orang yang tidak tahu bahasanya ya. Dan itu dengan harus dengan bahasa isyarat ya. Kita memang sudah siapkan bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Sama dengan orang bisa bahasa Arab. Nggak semua orang bisa bahasa Arab. Jadi kalau kita ketemu sama orang, pernah suatu saat saya mampir di masjid. Waktu itu di situ orang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Jadi pakai bahasa isyarat aja. Bahasa isyarat aja. Kalau haus, Dan alhamdulillah selama 1 malam dengan bahasa isyarat terus. Paling mudah dimengerti itu bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Karena kalau makan cukup begini dan begini sudah ketemu Ji. Subhanallah. Jadi pernah ditahan nggak kalau masuk negara? Pernah.